Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibu bapak dan saudara yang mengasihi Allah dan anak-anakku, puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat bersama-sama membangun ibadah, walaupun di dalam kediaman kita masing-masing, tetapi semuanya itu tidak mengurangi rasa sujud kita kepada Tuhan pada hari ini. Marilah kita bersama-sama memuji kebesaran Tuhan dengan kita akan bersama-sama memasuki yaitu hening dengan kita menghadap Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan adalah penolong kita yang menciptakan langit dan bumi beserta segenap isinya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dia Tuhan yang setia. Dialah yang memelihara kita dan tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai jemaat selamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji kebesaran nama Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 14, kita pujikan bait yang pertama. Kulo samyo tetunggilan ngabekti mreng Pangeran, wit sinungan kacekapan wabakas kasarasan. Kulo tansah nggunggung Gusti lan ajre aseyekti, wit ing ayom ing seira sestu tentrem raharja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu bapak yang mengasihi Allah, sebagai nats pembimbing kita akan bersama-sama yaitu membuka di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23 dan 24. Yang demikian, Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merespon firman yang sudah kita dengarkan tadi dengan kita bersama memuji kebesaran nama Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 23. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Puji mreng Allah Pangeran kang maha wisesa, muji ramya binarung lan sawernining gongso. Gunggung Gusti nemprot kita, puji mreng Allah kang sestu adil parehira, ngreksa lan ngrimati sra
Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Allah, sudah tiba waktunya kita akan menerima kebenaran dari sabda Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama tunduk kepala, kita akan menghadap Allah, supaya kita nanti dikuasai Roh Kudus, sehingga apa yang boleh terjadi hanyalah kuasa Tuhan melalui Roh Kudus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dari kitab. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih pada saat ini Tuhan mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami seiman untuk membangun ibadah, walaupun kami lakukan di kediaman kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya semuanya itu hanyalah kasih-Mu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, sebelum kami lebih jauh untuk memasuki ibadah pada malam hari ini, kiranya Tuhan mau mengampuni akan kesalahan kami, akan dosa-dosa kami yang kami perbuat, karena kami belum bisa menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mau mengampuni, sehingga kami boleh layak untuk bersujud di hadapan-Mu pada hari ini. Demikian kami juga akan menerima sebagian kebenaran dari firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberikan pencerahan bagi kami, terlebih Bapak Pendeta yang Engkau pakai untuk menghantarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya melalui kuasa Roh Kudus, semuanya boleh terjadi dan kemuliaan-Mu semakin dimuliakan. Demikian Tuhan, jalannya ibadah ini awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama untuk membuka kitab kita masing-masing, yaitu di dalam Galatia pasal 5 ayat 2-6. Galatia pasal 5 ayat 2-6, yang demikian sabda Tuhan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, terlebih mau melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dengan kidung Pasaman Jawi nomor 197. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula
Kula sujud manembah Gusti marang abiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cuma wis ing manah samekta ing gati. Sabda paduka datane wakinsih saking mula buka ugi sapunika wae salaminya. Sabda paduka wonten gesang kula manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Para keluarga-keluarga kekasih-kekasih Tuhan, kita bersama kembali merenungkan firman Tuhan di hari ini. Tentunya dengan berdasarkan firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan judul perenungan, berbuat baik untuk selamat ataukah diselamatkan untuk berbuat baik. Keluarga-keluarga para milik kepunyaan Tuhan, kalau kita melihat seseorang yang bekerja keras, kemudian mendapatkan upah yang banyak, maka tentu kita tidak bisa berkomentar apa-apa karena itu patut bagi dia. Berbeda lagi kalau seseorang yang bekerjanya tidak memakan volume waktu yang panjang, tetapi mendapatkan hasil atau upah yang besar, maka mungkin kita berkomentar. Kerjanya senang, tapi mendapat upahnya banyak. Berbeda lagi, Bapak Ibu Saudara kekasih, andai kata seseorang yang tidak bekerja atau katakanlah serabutan pekerjaannya, tetapi suasana keluarganya hidup mewah dan berkelimpahan, maka pasti kita akan berpikir yang bukan-bukan. Dari mana penghasilan yang demikian besar? Namun kalau diselidiki bahwa kekayaan itu adalah warisan, maka tentu kita tidak bisa berkomentar apa-apa. Apa yang dipikirkan, yang disampaikan di atas tadi, orang berkomentar tentunya didasarkan kepada semacam prinsip hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai. Siapa yang menabur banyak, maka tentu dia akan menuai banyak. Yang menabur sedikit, tentunya dia akan menuai sedikit. Tentunya baik dalam makna yang positif maupun sebaliknya yang negatif. Para Bapak Ibu, Saudara-saudara, para kekasih-kekasih Tuhan, nampaknya cara berpikir demikian itu juga menjadi harga mati bagi orang-orang Yahudi yang secara ketat melakukan aturan-aturan dalam hukum Taurat. Orang-orang Kristen asal Yahudi, khususnya asal golongan Farisi, sekalipun mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun mereka secara diam-diam memelihara secara ketat aturan-aturan
yang berada di dalam hukum Taurat secara turun-temurun, termasuk sunat yang diwajibkan kepada anak laki-laki orang Yahudi yang baru lahir. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, bagi Paulus, manusia tidak bisa memperoleh kebenaran, apalagi keselamatan, dengan cara melakukan aturan-aturan dalam hukum Taurat. Karena kebenaran itu hanya diperoleh dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengerjakan kebenaran bagi mereka yang beriman kepadanya. Dalam hal ini, maka hukum sebab akibat atau hukum tabur menuai tidak berlaku bagi orang-orang Kristen yang walaupun tidak mengerjakan kebenaran, tetapi sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan mereka kemudian memperoleh pembenaran dan bahkan keselamatan karena beriman kepada Yesus Kristus. Hal itu disinggung oleh Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Roma. Demikian dia berkata, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Para umat kepunyaan Tuhan, saat ketika iman orang-orang Kristen di Galatia sedang bertumbuh dengan baik, muncul sejumlah guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Nampaknya ajaran ini cukup mengguncang keberadaan beriman orang-orang Galatia, sehingga ada yang mengalami kemunduran dalam percaya kepada Yesus. Merespon situasi yang demikian, Rasul Paulus mengirim surat dan menegaskan bahwa jika kamu menyunatkan dirimu, maka yang terjadi ialah Kristus sama sekali tidak berguna bagi kamu. Kamu lepas dari Kristus. Kamu hidup di luar karunia. Dengan kata lain, pengorbanan Kristus tidak berarti bagi mereka yang berjuang keras untuk melakukan aturan-aturan hukum Taurat demi mendapat kebenaran dan keselamatan. Sedangkan mereka yang beriman kepada Kristus, maka kebenaran apalagi keselamatan itu mereka menerimanya secara cuma-cuma sebagai anugerah. Saudara kekasih Tuhan, anugerah dan mentaati aturan-aturan dalam hukum Taurat adalah dua pendekatan yang berbeda. Anugerah kebenaran dan keselamatan adalah kasih karunia karena beriman kepada Kristus. Sementara orang-orang yang berjuang melakukan hukum Taurat adalah mereka yang dengan keras mentaatinya, di mana belum tentu mereka bisa mencapai kebenaran dan keselamatan. Dalam pengertian tersebut, Bapak Ibu kekasih Tuhan, maka Rasul Paulus dalam bagian lain mengatakan sunat atau tidak sunat tidak berpengaruh apa-apa bagi mereka yang percaya atau berada di dalam Kristus. Kalaupun mereka melakukan, itu tidak mendatangkan keuntungan apa-apa. Kalaupun mereka tidak melakukan pun, tidak mendatangkan
kerugian bagi mereka. Saudara kekasih Tuhan, yang penting adalah bagaimana mereka percaya, beriman sungguh kepada Kristus, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Itu sudah jauh lebih daripada cukup. Saudaraku, melalui suratnya, Paulus mengajak orang-orang di Galatia, termasuk para pengikut Kristus pada umumnya, bahwa jangan percaya kepada ajaran apapun yang menawarkan perihal keselamatan selain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang telah mengerjakan keselamatan bagi kita. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan demikian orang Kristen tidak lagi melakukan hukum Taurat? Tidak. Orang Kristen tetap melakukan hukum Taurat, tetapi model hukum Taurat yang sudah dikemas oleh Tuhan Yesus menjadi dua hukum utama, yaitu kasihi Tuhan Allah dan kasihi sesama manusia. Melakukan hukum Taurat yang diajarkan Tuhan Yesus yang kami singgung itu, tujuannya adalah bukan supaya mencapai keselamatan, tetapi membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kekasih Tuhan, pengertian ini perlu dipahami dengan dalam, karena masih banyak orang Kristen yang setelah mengerjakan sejumlah kebaikan-kebaikan, maka mereka sangat berharap adanya imbalan, entah berupa penghargaan, pujian, atau paling tidak anak dan cucunya mendapatkan kebaikan dari orang lain, atau paling tidak sejumlah perbuatan baik itu untuk menjadi sangu untuk hidup kelak nanti. Ada juga dalam kehidupan keluarga, suami berbaik kepada istri dengan harapan supaya istri menghormati suami, atau istri berbaik kepada suami dengan harapan bahwa suami memperhatikan dan mengasihi istri. Orang tua berbuat baik, merawat, membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, dengan harapan anak itu bisa berbakti kepada orang tua. Anak menyatakan penghormatan kepada orang tua dengan harapan supaya orang tua memenuhi apapun yang menjadi permintaan anak. Berbuat baik dengan alasan seperti ini sebetulnya bukan ajaran kekristenan. Karena apa? Perbuatan baik bukan supaya mendapatkan kebaikan, tetapi perbuatan baik dengan tujuan supaya membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, teruslah berbuat baik, bukan supaya kita mendapatkan kebaikan, tetapi berbuat baik karena memang kita dipanggil untuk meneruskan kebaikan bagi dunia demi kesaksian bagi Dia, Tuhan dan Raja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri memuliakan Tuhan dengan KPJ 191 bait yang keempat. Undang no asmane Gusti ing salumahing bumi, amre
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah pada hari ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam ibadah yang sudah kami bangun pada hari ini, pada malam hari ini. Terlebih Tuhan sudah memberikan kami pencerahan melalui sabda Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Kiranya semua itu menjadikan kekuatan di dalam kami menjalankan kehidupan saat ini. Walaupun banyak sekali tantangan, tetapi kami yakin bahwa firman Tuhan menjadi penopang kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berserah kepada Tuhan. Kuasa Tuhan kiranya ada di dalam pemerintahan kami, mulai Bapak Presiden sampai aparat pedesaan, yang pada saat ini menghadapi situasi di dalam negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memampukan seluruh pemerintahan kami, seluruh pemimpin bangsa kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita karena kuasa Tuhan yang boleh terjadi. Kami serahkan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan keberadaan gereja kami. Kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta, sampai Penatua Diaken dan seluruh jemaat. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka, sehingga hanyalah Tuhan, harapan Tuhan menjadi tumpuan di dalam pengharapan pribadi lepas pribadi. Kami yakin Tuhan tidak meninggalkan kami walaupun keadaan kami dihimpit masalah apapun. Bapa di surga, demikian kami juga menyerahkan keberadaan jemaat, yaitu orang tua kami yang Yesus. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, berikan kekuatan, sehingga di dalam masa-masa tuanya Tuhan masih berharap bahwa Tuhan senantiasa sang sumber segala pertolongan. Dan juga anak-anak kami serahkan ke dalam pangkuan Tuhan. Tuhan rawat mereka, berkati mereka, berikan kecerdasan, kesehatan, sehingga hanyalah Tuhan yang menjadi sumber berkat bagi mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sucikan dan boleh menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan di muka bumi ini melalui persembahan yang sudah terkumpul. Berkati tangan-tangan yang sudah mengumpulkan, dan harapan mereka hanyalah Tuhan yang sumber segala hikmat dan pertolongan. Demikian Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami. Amin. Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada firman Tuhan yang menjadi acuan bagi kita untuk melangkah dalam kehidupan beriman. Demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita di dalamnya. Amin. Saudara-saudaraku, di penghujung ibadah ini kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan KPJ 416 baitnya yang pertama. Sabrakoro kang pantes den upadi yeku kraton ing Allah Sang Rama samubarang bina
percaya. Kabeh mung loho, sarwa kadonyan wis mesti sirna. Mung sihe Allah kang langgeng selamanya, tiang kang ayo mus mesti raharjo. Bersama kita menghadap Tuhan dan memohon berkat daripadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin.